got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who walk. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, sambutlah salam kami. Selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tugas proyek yang dimana tugas proyek ini adalah mata kuliah matematika dasar. Dimana sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan ada rekan-rekan saya di sini. Perkenalkan, saya Nobel Atazaluku dengan NIM 4232121006 dengan membahas materi contoh-contoh mencari panjang busur lingkaran. Nah, sekarang di sebelah saya ada rekan saya yang diberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nidin Golan dengan NIM 4233121077. Saya menjelaskan tentang materi volume benda putar. Hai, perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 4232121001 akan menjelaskan mengenai materi panjang busur dan rumusnya. Perkenalkan, nama saya Agnes Filamani dengan NIM 4233121012. Saya akan membawa materi integral dalam fisika. Nah, di sini mohon kepada audiens untuk melihat penjelasan dan pemaparan kami. Nah, mari kita laksanakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi volume benda putar. Di mana volume benda putar adalah daerah yang dibatasi oleh kurva dan diputar terhadap garis, misalnya sumbu X dan sumbu Y dalam suatu putaran 360 derajat. Di sini saya akan menjelaskan volume benda putar dalam dua metode, yaitu metode cakram dan juga metode cuci. Yang pertama, metode cakram. Di sini saya mempunyai kurva dengan fungsi Y sama dengan fx dengan batas kiri x sama dengan a dan x sama dengan b. Di sini diperoleh daerah yang dibentuk, yaitu daerah yang saya hasil. Apabila fungsi ini diputar 360 derajat, bagi permain bel, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Dengan alat seperti ini, untuk mencari volume dari fungsi ini, kita iris bagian dari kurva sehingga memperoleh gambar seperti cakram. Dengan jari-jari fx dan ketebalan atau tinggi delta x. Jadi, volume dari benda putar tersebut yaitu volume sama dengan VL pangkat 2 dikali T atau sama dengan I Fx, karena N ini pangkat 2 kita pangkatkan menjadi 2 dikali delta x. Untuk volume benda putar ini akan kita ketahui volume sebenarnya jika partisinya atau N-nya dari benda putar ini. Volume sebenarnya dari benda putar ini adalah V sama dengan integral A sampai dengan B dari V dikali F pangkat 2x dx. Ini merupakan metode cakram secara horizontal. Metode cakram secara vertikal sama saja, tapi dibedakan dalam bentuknya saja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh, yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Bentuk kurvanya akan seperti ini. Jika ini diputar terhadap X, maka diperoleh gambar seperti ini.
X-nya sama dengan 2. Maka volume dari benda putar tersebut yaitu kita masukkan rumus V sama dengan volume sama dengan integral A sampai dengan B V dikali F pangkat 2X D. Kita masukkan K-nya sama dengan integral 0 sampai dengan 2, 0 sampai dengan 2 V dikali X pangkat 2, kita pangkatkan lagi menjadi 2 D sama dengan integral 0 sampai dengan 2 V X pangkat 4 D. Kita keluarkan V-nya menjadi V integral 0 sampai dengan 2 X pangkat 4 D. Kita integralkan ini menjadi V sama dengan volume sama dengan V dikali 1/5 X pangkat 5 D dengan batas 0 sampai dengan 2 sama dengan 1/5 V. Kita masukkan 2/5, 1/5 menjadi 2/5 dan juga dikurang 1/5 0/5 menjadi 32 dikurang 0. Maka hasilnya sama dengan 32/5 V dalam satuan volume. Selanjutnya, saya akan menjelaskan volume benda putar metode cincin. Di sini saya memiliki kurva di mana dia mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama yaitu Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gn. Maka diperoleh daerah yang terbentuk yaitu daerah yang diakhiri ini. Dan dengan batas kiri X sama dengan A dan bersama dengan B. Jika fungsi ini diputar 360 derajat terhadap X, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Dengan alat menyerupai cincin. Untuk menentukan volumenya, kita iris bentuk tersebut menjadi seperti ini. Kita gambar lagi di sini. Ini lama. Dimana gambar ini menyerupai cincin, makanya itu disebut dengan metode cincin. Dimana ini mempunyai jari-jari Fx dikurang Gx dan ketebalan dari ketiga sama dengan Kx. Untuk menentukan volume dari fungsi tersebut, kita gunakan dulu sama dengan volume sama dengan V1 dikurang oleh 2 sama dengan V R1 pangkat 2 kali D dikurang V R2 pangkat 2 dikali T
sama dengan I dikali D 1/2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan V dikali D, kita ganti menjadi Fx dan kurang Bx menjadi Fx pangkat 2 dikurang Gx pangkat 2. Selanjutnya untuk memperoleh volumenya, volume sebenarnya dari fungsi tersebut yaitu V sama dengan volume sama dengan V, kita ganti menjadi delta T dari X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dengan nilai partisi atau N-nya 7/3. Maka kita peroleh rumus volume sebenarnya yaitu V volume sama dengan integral A sampai dengan B V dikali X pangkat 2 kurang X pangkat 2 dx. Sekarang kita masuk ke contoh dalam metode kunci, yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika dari yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 plus Y sama dengan 4 dikontrol satu terhadap suku X. Bentuk rupanya seperti ini. Jika ini diputar terhadap suku X, maka diperoleh gambar dengan kelola daerah membentuk daerah. Maka penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus volume sama dengan integral A sampai dengan D dari V F pangkat 2X kurang D pangkat 2X dx. Kita masukkan dengan integral 0 sampai dengan 2 V 4 pangkat 2 dikurang X pangkat 2 D pangkat 1 dengan 2 dx sama dengan kita keluarkan punya dari V integral 0 sampai dengan 2 16 dikurang X pangkat 4 dx sama dengan ini kita integralkan menjadi 16 X dikurang 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0 sampai dengan 2. Maka volumenya T 32 dikurang 33/5 dikurang 0 masuk sama dengan 128 dalam satuan volume. Demikianlah pemaparan dari saya. Lanjut materi selanjutnya yaitu mengenai tentang panjang busur. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu nih busur itu apa. Kakak kasih tahu ya. Panjang busur adalah bagian dari keliling atau topi lingkaran. Nah, kita masuk ke dalam materinya, yaitu mengenai hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Contoh, kita buat lingkaran. Di dalam lingkaran ini dia memiliki sudut A,
AOB. Sudut AOB. Jadi yang mana nih busurnya? Busur dari sudut AOB ini yaitu adalah tepi A ke tepi B. Jadi jadi busurnya dari tepi A ke tepi B ini disebut dengan busur. Nah, misal nih sudut AOB-nya itu 30 derajat. Jadi ini 30 derajat. Ini nih AOB. Ini busur dari AB-nya. Jadi kita buat lagi lingkaran satu lagi. Sudut AOB-nya 90 derajat. Busurnya nih semakin lebar kan? Jadi hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur yaitu semakin besar sudut pusatnya, maka semakin terbentuk pula busur dari lingkarannya. Begitu. Jadi kita masuk ke dalam rumus panjang busur. Rumusnya. Kita buat lagi nih lingkarannya ya. AOB. Rumusnya panjang busur dibanding keliling lingkaran sama dengan sudut pusat AOB banding 360 derajat. Jadi panjang busur sama dengan sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Lebih sederhananya, panjang busur sama dengan sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali 2 pi/r. Jadi ini merupakan rumus dari panjang busur. Selanjutnya ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua, di mana jika panjang busur PQ sama dengan 33 cm dan sudut POQ sama dengan 45 derajat dan sudut RON sama dengan 60 derajat, maka tentukanlah panjang busur RS. Nah, di soal ini ada hal yang berbeda. Yang pertama, di sini telah diketahui ada dua sudut, yaitu sudut POQ sama dengan sudut ROS, dan panjang busur juga sudah diketahui. PQ sama dengan 33 cm. Sedangkan yang belum diketahui itu yaitu jari-jarinya. Nah, karena nggak ada jari-jarinya, maka kita menggunakan rumus panjang busur yang diketahui per panjang busur yang ditanya sama dengan sudut titik pusat yang diketahui per sudut pusat yang ditanya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai lingkaran di sini. Nah, jika panjang busur PQ sama dengan 33 cm, maka di sini P sama dengan Q, panjang busurnya adalah 33 cm. Sudut dari POQ sama dengan 45 derajat. Sudut POQ sama dengan 45 derajat. Dan sudut ROS sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Tentukan panjang busur RS. Maka yang ditanya itu panjang busur R, titik R, dan titik S. Maka inilah yang ditanya. Nah, inilah rumus yang kita gunakan karena
tidak diketahui yang namanya jari-jari dari soal. Nah, inilah rumusnya. Langsung saja kita masukkan yang telah diketahui. Panjang busur PQ tadi kan sama dengan 33 cm. 33 per panjang busur RS itu adalah panjang busur yang ditanya, maka kita tulis di sini RS sama dengan sudut pusat yang telah diketahui yaitu P longit 45 derajat per sudut pusat yang ditanya. Sudut pusat yang ditanya itu ROS adalah 60 derajat. Nah, di sini kita menggunakan kali silang, di mana 33 dikali 60 derajat dan RS dikali 45 derajat. Nah, langsung saja 45 RS sama dengan 33 kali 60 derajat sama dengan 45 RS sama dengan 1980. Maka RS sama dengan pindah ruas, di mana ini kali maka akan menjadi pembagian. 1980 pindah ruas menjadi pembagian dibagi 45 sama dengan RS sama dengan 44. Satuan dari panjang busur yaitu cm. Nah, inilah jawabannya kalau contohnya belum diketahui yang namanya jari-jari. Inilah rumus. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga. Kita masuk yang ke contoh yang nomor 3, di mana jika panjang busur X sama dengan 38,5 cm dan jari-jari 0x sama dengan 10,5 cm, maka tentukan besar sudut X 0 ya. Nah, di soal ini kita tidak mencari panjang busur dari lingkaran, tetapi kita mencari yang namanya besar sudut dari lingkaran tersebut yang telah diketahui. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai lingkaran ini terlebih dahulu. Di mana telah diketahui jika panjang busur X pada 38,5 cm, maka panjang busurnya 38,5 cm ini. Titik X dan titik Y, di mana panjang busurnya 38,5 cm. Dan jari-jarinya yang telah diketahui yaitu sama dengan 10,5 cm. Jari-jari OX sama 10,5 cm. Sedangkan yang ditanya berapa besar sudut dari lingkaran tersebut, dari panjang busur ini sinus. Nah, berapa sudut ini? Nah, untuk mencari besar sudut ini, maka kita menggunakan rumus yang sama juga, di mana panjang busur X sama dengan titik pusat X sudut pusat X OY per 360 dikali periode lingkaran 2 kali P kali F. Nah, kita langsung saja memasukkan apa yang telah diketahui. Di sini kan sudah diketahui panjang busurnya sama dengan 38,5 cm. Dan sudut yang ditanya per 360 derajat kali 2 dikali 22 kali jari-jarinya tadi kan 10,5. Nah, kita langsung saja kita terdahulu menyelesaikan ini dulu. Sudut X ini 22 dikali 22 per 7 dikali 10,5 hasilnya adalah 465. Nah, 462 kali 462 per 360 dikali 7 sama dengan 2520. Nah, sekarang kita pindah ruas atau kali silang, di mana 38,5 dikali 2500 hasilnya sama dengan 97.020 dengan sudut X O Y dikali 4. Nah, kita sekarang pindah ruas sudut X O Y dikali 4,2 sama dengan 97.020. Karena yang ditanya adalah sudut ini, sudut X O Y, maka sudut X O Y ini kan pindah ruas menjadi, karena yang tadi maka menjadi pembagian 2020 bagi 462, maka sudut X O Y sama dengan
derajat. Inilah besar sudut yang ditanya tersebut. Sudutnya besar sudut X Y sebanyak 210. Nah, demikianlah penjelasan mengenai contoh mencari panjang busur lingkaran. Berdasarkan contoh yang telah saya paparkan tadi, ada 3 macam. Yang pertama, mencari panjang busur. Yang kedua, mencari panjang busur tetapi jari-jarinya belum diketahui. Dan yang ketiga, mencari besar sudut dari panjang busur yang telah diketahui. Sekian dan terima kasih. Oke, baik teman-teman. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu materi integral dalam fisika. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu integral. Maka integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Integral itu ada 2, yaitu integral pintu dan tertentu. Saya akan membahas sekilas tentang integral tersebut. Yaitu yang pertama adalah integral tertentu. Rumus dari integral tertentu adalah integral xm dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus komplement. Sifat-sifat dasar dari integral adalah yang pertama, jika kita mempunyai perjumlahan dan pengurangan 2 fungsi yang berbeda, kita dapat menyelesaikannya dengan mengintegralkan masing-masing fungsi tersebut. Yang kedua, jika ada konstanta, kita dapat menyelesaikan ini dengan konstantanya kita buat jadi pengali setelah kita mengintegralkan fungsinya. Yang ketiga adalah integral dari konstanta tersebut dapat kita selesaikan dengan konstantanya dikali x plus komplement. Selanjutnya adalah integral tentu. Rumus dari integral tentu adalah integral a sampai b fungsi fx dx sama dengan fungsi b dikurang dari fungsi a. Sifat-sifat yang sebelumnya itu berlaku pada integral tertentu. Namun ada beberapa sifat-sifat yang harus ditambahin lagi, yaitu yang pertama adalah jika kita memiliki integral a sampai a pasti akan menghasilkan nilai 0. Yang kedua, jika kita memiliki integral a sampai b dan kita balik integral b sampai a, maka hasilnya akan menghasilkan min. Yang ketiga adalah jika kita memiliki integral batas a sampai b, ini dapat dinyatakan juga dengan integral a sampai c ditambah integral c sampai b. Ini akan menyatakan hasil yang sama. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal integral dalam penerapan fisika, yaitu saya akan membawakan dalam soal kinematika. Yang soalnya adalah percepatan suatu benda pada garis lurus adalah A sama dengan 6T dikurang 7. Jika pada saat benda bergerak selama T sama dengan 2 sekon, diperoleh jarak 4 meter dan kecepatan pada saat 3 sekon adalah 10 meter per sekon. Tentukan rumus S atau posisi jarak tempuh benda setelah 100 sekon. Dari soal ini kita mendapatkan data, yaitu yang pertama percepatannya 6T dikurang 7. Yang kedua, pada saat T 2 sekon jaraknya itu 4 meter. Yang ketiga, pada saat 3 sekon kecepatannya itu 10 meter per sekon. Yang ditanya pada soal ini yaitu yang A, fungsi posisi, yang B, jarak tempuh benda 100 sekon. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari dulu fungsi kecepatannya. Kita tahu bahwa rumus dari percepatannya itu adalah dv per dt. Maka kita substitusikan dahulu, yaitu A kali dt sama dengan dv. Kita masukkan integral A dikali dt sama dengan integral dv, yaitu maka integral A kali dt sama dengan V. Maka kita mendapatkan hasil yaitu V sama dengan integral A dikali dt. Sudah mendapatkan hasilnya, kita memperoleh data dari soal yaitu V sama dengan integral, yaitu percepatannya 6T dikurang 7 dt. Maka hasilnya adalah V sama dengan 6 per 2T kuadrat dikurang 7T tambah C. Ini sudah mendapatkan hasil ini. Ini hasilnya belum lengkap karena kita belum mengetahui C-nya itu berapa. Maka untuk mendapatkan nilai C, kita harus memasukkan data yang relevan dengan soal, yaitu pada saat T 3 sekon, kecepatannya itu 10 meter per sekon. Mengapa kita menggunakan data yang ini? Karena dari hasil yang kita dapat, yang relevan dengan data itu ini. Di sini diketahui V-nya, di sini juga diketahui itu T-nya. Maka langsung saja kita masukkan V
V sama dengan 6 per 2 T kuadrat dikurang 7T tambah C. Sebelumnya kita sederhanakan dahulu teman-teman, karena bisa disederhanakan itu 3T kuadrat dikurang 7T tambah C. Maka langsung saja masukkan, yaitu V-nya 10 meter per second sama dengan 3 dikali 3 kuadrat dikurang 7 dikali 3 ditambah C. Maka 10 meter per second 3 kali 3 kuadrat yaitu 28 dikurang 7 kali 3 21. Sorry teman-teman, ini 3 dikali 3 kuadrat yaitu 27 ditambah C. Maka C-nya adalah 4, karena 27 dikurang 21 itu 6, 10 dikurang 6 sama dengan 4. Maka dari hasil substitusi ini kita mendapatkan yaitu V sama dengan 3T kuadrat dikurang 7T ditambah 4. Oke, baik teman-teman, dari hasil sebelumnya kita telah mendapatkan yaitu fungsi kecepatannya. V sama dengan 3T kuadrat dikurang 7T tambah 4. Selanjutnya kita mencari fungsi posisinya, yang dimana ini dipertanyakan itu di soal yang ke A. Jadi kita tahu bahwa rumus dari kecepatan adalah ds per dt. Maka kita substitusikan V dikali dt sama dengan ds. Maka integral V kali dt sama dengan integral ds. Integral V kali dt sama dengan s. S sama dengan integral V kali dt. Maka kita tulis saja rumusnya, yaitu S sama dengan integral V kali dt. Kita kan sudah menemukan kecepatan atau V-nya di sebelumnya, maka langsung saja kita tulis, yaitu integral 3T kuadrat dikurang 7T ditambah 4 dt. Maka hasilnya adalah 3T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T pangkat 2 ditambah 4T tambah C. Maka kita sederhanakan, yaitu T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T pangkat 2 ditambah 4T tambah C. Ini sama seperti sebelumnya. Hasil ini belum lengkap karena kita belum tahu C-nya itu berapa. Jadi kita untuk mencari C-nya kita masukkan saja data yang sudah ada pada soal yang relevan dengan soal, yaitu pada saat 2 sekon diperoleh S-nya itu ada 4 meter. Mengapa kita menggunakan data ini? Karena data ini relevan dengan hasil yang kita dapat, yaitu di sini kita dapat S-nya dan di sini kita dapat juga T-nya. Jadi langsung saja kita masukkan, yaitu S sama dengan T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T pangkat 2 ditambah 4T tambah C. Maka S-nya kita masukkan 4, T-nya itu 2 pangkat 3 dikurang 7 per 2 T pangkat T-nya kita isi dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 tambah C. Maka 4 sama dengan 8, 7 per 2 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 14 ditambah 8 ditambah C. Maka C-nya itu 8 dikurang 14 ini 6 tambah 8 yaitu 2, 4 dikurang 2 yaitu C-nya 2. Maka hasil dari substitusi itu kita mendapatkan hasil bahwa S sama dengan T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T pangkat 2 dikurang 4T ditambah 2. Maka angka yang kedua tadi, maka kita mendapatkan jawaban yang A, yaitu fungsi posisinya S sama dengan T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T pangkat 2 ditambah 4T ditambah 2. Maka kita sekarang lanjut pada soal yang kedua, yaitu yang B. Jarak tempuh benda pada saat T sama dengan 100 sekon. Nah, kan yang ditanyakan jarak, maka kita sudah mendapatkan rumus sendiri pada hasil itu, yaitu S. Maka langsung saja kita masukkan S sama dengan
T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T pangkat 2 ditambah 4T tambah 2. Maka kita memperoleh T-nya itu kan 104. Jadi kita masukkan saja 100 pangkat 3 dikurang 7 per 2 100 di pangkat 2 tambah 4 dikali 100 ditambah 2. Maka hasilnya itu adalah 100 pangkat 3 itu 1 juta. Dan 7 per 2 dikali 100 pangkat 2 yaitu 35.000. Dan 4 kali 100 itu 400 ditambah 2. Hasil dari ini adalah 965.402 meter. Maka hasilnya adalah jarak pada tempuh waktu 100 sekot, maka ditempuh jaraknya 965.402 meter. Sekian, terima kasih teman-teman. Inilah yang dapat saya paparkan.